Tawassul itu syirik besar. Berarti pelakunya apa? Musyrik. Wal musyrikun minal kafirin. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa orang-orang kafir itu ada dua, ahlul kitab yang ingkar dan yang kedua musyrik. Itu dia nggak mikir dulu ya. Kalau ini bab khilafiyah. Itu level alamahnya coba. Alamah Dr. Shalih Fauzan begitu pemahamannya. Kan kepada beliau untuk mengambil sanad keilmuan beliau. Jadi saya sudah sah jadi murid Pak Kiai. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya termasuk santri Lirboyo. Diterima nggak Pak Kiai? Alhamdulillah ya. Kita satu angkatan Gus. Ini sudah lama saya pengen mampir. Cuma eventnya baru sekarang ya. Alhamdulillah. Dulu malah mampirnya ke Kewagian. Diketawain nama sahabat saya itu. Kiai Zainal Mutakin gitu. Kita manggilnya kalau di pesantren kayak pesantren ini, kayak manggil orang Cina coy ya. Mana dia nih? Yang nanti malam ke tempat pesantren beliau ya, insyaallah. Tema kita sangat penting sekali tentang peran pesantren ya. Dan ini nikmat untuk negeri ini. Apa itu? Tidak ada di belahan dunia manapun suatu budaya sehebat budaya yang muncul di negeri ini, yaitu pesantren. Hatta Mesir nggak punya pesantren, Saudi nggak punya pesantren, Yaman baru belakangan Al-Habib Omar buat Darul Mustafa. Itu angkatan pertamanya Habib Munzir, Habib Jindan, kawan saya Ustadz Idris Palembang, ada lagi Kiai Romli di Mampang, Jakarta. Kebetulan saya sepengajian dengan beliau, dulu kami talaki kepada ulama Suriah. Di situ saya tahu, oh mereka ini rij awal ya, generasi awal daripada Darul Mustafa Tarim. Jadi Habib Umar pun terinspirasi banyak dari negeri ini. Meskipun secara keilmuan dan akhlak kita banyak teristifadah dari beliau, ngambil faedah dari Al-Habib Umar bin Hafiz ya, mata Allah fi hayati wa hafizahullah ta'ala, amin. Dan gak usah merasa keder ya, sanad ulama Indonesia khususnya Lirboyo ini salah satu sanad yang diperhitungkan ya. Apalagi yang tadi kita canda-candain, satu program namanya cari-cari masalah, Bahsul Masail. Ini termasuk yang tren di dunia keilmuan pesantren dan bisa menyelesaikan banyak masalah dulu. Maka nanti dengan adanya launching ini saya berharap pembahasannya tidak lagi pembahasan 2 abad yang lalu, tapi pembahasannya yang ada sekarang. Kenapa? Kitab-kitab hasyiah dulu itu ditulis untuk menjawab persoalan di zamannya. Maulana al-Imam Zakaria al-Ansari, beliau musnid kabir, semua mazhab ada di tangannya, semua thariqat ada di zamannya, semua manhaj ada pada beliau, semua jalur qiraat ada di beliau. Beliau nulis hasyiah untuk zamannya. Nulis hasyiah fikih untuk zamannya. Untuk zaman sekarang kita perlu membuat hasyiah baru. Persoalan sekarang sudah tambah banyak. Ada persoalan lama yang muncul kembali. Tadi doa yang dipakai oleh Romo Kiai, doa tawasul kan, nah, oleh kelompok sebelah kan apa? Kelompok minhum. Nah, istilahnya orang sini ya. Kalau minhum gimana? Ya Muhammad, inni atawajjahu ilaika ila rabbi fashfa' fiyya. Ini kan hadis Imam Tirmizi. Oleh mereka dikatakan bahwa tawassul itu hanya boleh lil hadir wal hayy, bagi yang hadir di depan dan dia hidup.
Hidup doang nggak cukup, kalau jaraknya jauh itu syirik. Dan yang parahnya disebut asyirk al-akbar. Soleh Fauzan, kitabnya diajarkan di pesantren modern. Ya, Albani kitabnya tawasul disebarkan di mana-mana. Yang mengkhawatirkan ini kitab Syekh Soleh Fauzan karena diajarkan atas nama pesantren. Pesantren modern. Coba antum tanya deh ya, sama pesantren modern masih belajar kitab itu enggak? Dan di situ ditulis asyirk al-akbar. Gimana tuh? Tawasul itu syirik besar. Berarti pelakunya apa? Musyrik. Wal musyrikun minal kafirin. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa orang-orang kafir itu ada dua, ahlul kitab yang ingkar dan yang kedua musyrik. Itu dia nggak mikir dulu ya. Kalau ini bab khilafiyah. Itu level alamahnya coba. Alamah Dr. Soleh Fauzan begitu pemahamannya. Al-Muhaddis Al-Kabir Syekh Albani begitu pemahamannya. Maka kita beruntung jadi Ahlus Sunnah, kita gak gampang memsyirik-syirikan orang. Dada kita terlalu luas, benar gak? Saking luasnya jadi melas. Ini saya mulai dari awal. Tadi itu pemanasan aja. Ya, biasa. Orang asu aja kalau bahas tawasul langsung hot kepalanya. Ini pelan-pelan dari awal ya. Negeri ini paling senang ngimpor barang dan ngimpor pemikiran. Makanya baju-baju kita ngimpor. Padahal kita punya batik yang bagus ya enggak? Sarung tuh. Sarungnya Gus tuh itu kayaknya buatan sini juga tuh ya. Ada sarung macam-macam. Kita punya yang unik. Dan harga sarung itu kadang lebih mahal daripada celana ente tuh. Ya, jadi jangan dibilang dulu orang pakai sarung kere enggak, tapi maaf hari ini karena saya harus terbang jadi pakai celana biar enggak copot sarungnya. Aslinya sarungan juga ya. Kita ini suka ngimpor pemikiran. Coba lihat. Muncul Ikhwanul Muslimin. Masuk ke kampus-kampus, infiltrasi dengan lembaga dakwah. Maka nih teman-teman yang aktivis dakwah harus betul-betul memperhatikan lembaga dakwahnya, kurikulum kajiannya arahnya kemana. Ikhwan Muslimin atau kelompok yang kedua yang juga diimpor, itu kelompok Wahabiyah. Mereka nggak mau disebut Wahabiyah kata Pak Kiai. Pak Kiai ternyata melirik juga ya. Kirain kita doang yang muda-muda. Mereka menyebut dirinya Salafiyah. Nah ini akan ambigu. Karena pesantren kita disebut salaf juga. Tapi salaf yang kita maksud itu lawan dari al-hadis. Modern. Salaf artinya tradisional, sederhana, qanaah dan segala macamnya. Kemudian ada lagi Hizbut Tahrir. Benar enggak? Kita enggak anti kok dengan semua ini, cuma kita punya kritik. Boleh enggak mengkritik?